Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali di video kali ini pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling SDMI. Nah, video kali ini kita tetap melanjutkan pembahasan tentang teknik non-tes yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Nah, salah satunya adalah Who am I? Siapakah aku? Siapa ya? Jadi, ini adalah salah satu teknik non-tes dalam bimbingan dan konseling. Teman-teman bisa menggunakan teknik ini untuk membantu dalam memahami siswa nanti pada saat di magang 3 atau sekarang yang sudah menjadi guru SDMI, ini boleh nih dipraktekkan begitu. Who am I? Sebenarnya tes apa sih Bu ini? Siapa aku? Ya jelaslah aku ini seorang manusia, anak dari ayahnya siapa, ibunya siapa begitu ya. Tidak hanya seperti itu teman-teman. Jadi tes Who am I atau siapakah aku ini berfungsi untuk memberikan gambaran ke individu atau siswa tentang diri mereka sendiri. Who am I ini tes yang digunakan supaya siswa dapat mengenal dirinya sendiri. Untuk selanjutnya dapat melakukan penyesuaian terhadap diri maupun lingkungan di sekitarnya. Teknik ini terdiri dari sejumlah statement atau item pernyataan tentang sifat-sifat kepribadian seseorang baik yang positif maupun yang negatif. Sebenarnya seperti apa sih Bu pertanyaan Who am I dan ada berapa ya jumlahnya? Total ada 15 item pernyataan dan nanti ya butir pernyataannya dapat diunduh melalui tautan yang ada di deskripsi dari YouTube ini. Jadi silahkan teman-teman bisa mengunduh sendiri dan bisa memanfaatkan tes Who am I ini untuk siswa SD atau MI. Yang perlu ditekankan begitu ya pada saat pemberian tes nantinya bahwa kita sebagai gurunya itu harus menginformasikan bahwa tes yang diberikan atau ketika mereka mengisi tes Who am I ini tidak mempengaruhi nilai pada mata pelajaran manapun. Dan jawaban yang telah diberikan juga akan dijaga kerahasiaannya oleh guru. Nah ini penting supaya mereka tidak bertanya-tanya begitu ya. Nanti kalau aku ngerjain ini jangan-jangan nilai matematika aku jelek lagi karena kebetulan wali kelasnya atau guru kelasnya juga guru matematika begitu ya. Atau aduh nanti jangan-jangan mata pelajaran agamaku jelek, mata pelajaran bahasa Indonesia jadi jelek, atau aku ngerjain ini yang bagus-bagus aja deh supaya nanti pelajaran bahasa daerah aku bisa mendapatkan nilai yang baik gitu. Atau mungkin mereka juga ragu karena jangan-jangan ini apa yang saya kerjakan dibaca oleh teman-teman, disebarluaskan dan lain sebagainya. Nah, maka kalian sebagai guru kelas, sebagai nanti yang akan memberikan tes Who am I ini juga perlu menekankan hal yang seperti ini kepada siswa. Ini adalah 5 item contoh pernyataannya dan di sebelah kanan item pernyataan itu ada 3 pilihan jawaban. Cocok seperti saya, agak cocok seperti saya, dan tidak cocok seperti saya. Nah, jika memang item pernyataan ini cocok seperti saya, maka keharusan saya adalah memberikan tanda centang pada kolom yang cocok seperti saya. Kalau item nomor 2 itu tidak cocok, berarti dicentang yang tidak cocok begitu ya. Saya adalah seorang yang segan bermain-main bersama dengan teman-teman sekelompok. Kayaknya cocok banget nih sama saya. Maka ya harus dicentang yang cocok seperti saya. Yang nomor 4, saya adalah seseorang yang selalu merusak, melanggar peraturan sekolah maupun pergaulan. Aduh kayaknya aku nggak cocok deh, aku anak baik-baik misalnya begitu. Jadi kalau merasa tidak cocok atau agak cocok, ya emang merusak sih tapi nggak sampai melanggar kok atau yang lain gitu ya. Agak-agak cocok maka diminta untuk mencentang yang B. Kalau saya adalah seorang yang mudah mengerti sesuatu yang berhubungan dengan persoalan di sekolah maupun sesuatu yang berhubungan dengan persoalan di luar sekolah, maka mereka diminta untuk mencentang yang A atau cocok seperti saya.
Jadi intinya adalah mereka harus baca item pernyataannya, lalu mereka harus berkaca nih pada diri mereka sendiri. Kira-kira ini memang cocok banget, nggak begitu cocok, tengah-tengah begitu ya, atau sama sekali tidak cocok begitu. Nah, kalau sudah mereka mengisi seperti ini, maka selanjutnya adalah kita akan menganalisis. Nah, silakan nanti analisisnya adalah seperti ini. Item pernyataan ada 15 ya. Lalu nanti dicocokkan begitu teman-teman. Misalnya kalau item nomor 1 saya begitu menjawab yang cocok dengan saya, maka nanti dinilai 3 poin begitu, atau skornya adalah 3. Sedangkan misalnya di pertanyaan nomor 2, kalau saya menjawabnya agak cocok, maka skornya adalah 2 untuk item nomor 2. Begitu juga kalau misalkan saya jawab yang tidak cocok, atau saya centang yang jawaban nomor 3 begitu ya, yang C, yang bagian C, maka untuk item pernyataan nomor 2 saya mendapatkan nilai 1. Jadi ada pembobotannya begitu teman-teman. Jadi nanti bisa ngerepek atau nyuntuk ini ya. Nah, kalau misalnya di item pertanyaan nomor 3 saya menjawab tidak cocok, maka saya mendapatkan nilai 3. Jadi belum tentu sesuatu hal yang cocok ini selalu nilainya tinggi, dan sesuatu hal yang tidak cocok ini nilainya selalu rendah, tidak. Jadi ini bukan seperti angket favorable dan unfavorable begitu ya, yang nilainya positif dan nilainya negatif. Positif selalu nilainya tinggi, negatif selalu nilainya rendah, tidak. Jadi ini ada skor pembobotan yang memang harus sesuai dengan ini. Kalau kita sudah tahu jumlahnya, jadi kalau sudah selesai di jumlah, skornya adalah ini. Misalnya kalau si Ana ini skornya 37,5 sampai 45, maka interpretasinya adalah Ana ini memiliki kepribadian optimis sekali, sangat menyenangkan dan percaya pada diri sendiri. Sebaliknya, kalau jumlah skor anak atau siswa antara 30,5 sampai dengan 37, maka interpretasinya adalah mereka ini seseorang yang berkepribadian optimis, menyenangkan dalam bergaul, dan percaya pada diri sendiri. Kalau mereka punya jumlah skor 23,5 hingga 30, maka interpretasinya adalah mereka seseorang yang cukup optimis, agak menyenangkan, dan cukup percaya pada diri sendiri. Dan terakhir, kalau mereka punya skor 16,5 sampai 23, maka mereka termasuk kurang optimis, kurang menyenangkan, dan kurang percaya pada diri sendiri. Contohnya seperti ini nih, ada si Tejo begitu ya. Tejo mulai dari item nomor 1 sampai nomor 15 ini dia menjawab yang seperti ini. Oh iya, teman-teman bisa membuat di Excel ya. Jadi di sini adalah nama, lalu ke kanan adalah nomor item, lalu ini jumlah. Nah, jumlah ini kan kita nanti bisa menggunakan rumus sum. Jadi silahkan dicari di internet rumus penjumlahan untuk Excel. Nanti ini bisa dijumlah secara otomatis, jadi nggak perlu menjumlah satu persatu, tinggal tarik ke bawah aja. Kalau ada 100 anak begitu ya, itu tinggal ditarik aja sampai 100. Nah, yang susah adalah masukkan ini ya, nomor 1 sampai 15, karena kita nggak punya codingnya. Dari tulisan siswa kita pindah ke Excel, itu masih belum bisa sih kalau saya. Kalau teman-teman bisa boleh. Nah, misalnya begini, Tejo di item pernyataan nomor 1 ini nilainya 3, nomor 2 nilainya 3, nomor 3 ini nilainya 1, dan seterusnya sampai dengan nomor 15. Ini ditulis di sini. Begitu juga untuk Ning, begitu juga untuk Dian. Jadi setelah semuanya ada, lalu dijumlah, hasilnya adalah 26,5, 33, dan 17 untuk Dian. Bagaimana dengan interpretasinya? Nah, ini dia interpretasinya. Jadi kalau Tejo tadi mendapatkan nilai 26,5, dia termasuk cukup optimis, agak menyenangkan, dan cukup percaya pada diri sendiri. Ning di angka 33, artinya Ning ini adalah seseorang yang
berkepribadian optimis, menyenangkan dalam bergaul, dan percaya pada diri sendiri. Lalu berikutnya adalah Dian. Dian punya nilai 17. Nah, ini Dian termasuk anak yang kurang optimis, kurang menyenangkan, dan kurang percaya pada diri sendiri. Dari ketiga anak tadi ya, ada Tejo, ada Ning, dan juga Dian. Siapa yang butuh dibantu dan program apa yang akan diberikan? Iya, sudah tahu ya, yang bisa kita bantu itu adalah si Dian karena dia punya skor yang rendah. Nah, nanti kita cari nih anak-anak yang punya skor rendah yang memang membutuhkan bantuan. Nanti kita bisa menetapkan program apa yang diberikan. Jika jumlahnya sedikit, kita bisa memberikan secara konseling individu. Tetapi jika jumlahnya ini melebihi 20 anak begitu ya, atau 20 siswa, maka kita bisa memberikan secara konseling kelompok atau bimbingan kelompok atau menggunakan layanan informasi atau berbentuk seminar, berbentuk workshop, pelatihan yang mengundang narasumber atau diisi langsung oleh guru kelas atau guru BK-nya. Jadi yang perlu diingat teman-teman, langkah-langkahnya adalah need assessment gitu ya. Untuk membuat program layanan, kita harus need assessment dulu nih, survei kebutuhan. Mereka ini butuh apa sih? Gitu. Kalau kita sudah need assessment, salah satunya Who Am I. Nah, dari Who Am I ini kita akan analisis kira-kira subjeknya siapa yang akan kita berikan program layanan bimbingan dan konseling. Oke, terima kasih sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa untuk kalian yang ada pertanyaan silahkan bisa bertanya di kolom komentar atau bisa juga di WhatsApp grup masing-masing kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.